Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasyaf dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam bidang tasawuf, filsafat, dan ilmu kalam, memberikan banyak pandangan mendalam mengenai kasyaf dalam karyanya, terutama dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Mishkat Al-Anwar. Dalam pemikiran Al-Ghazali, kasyaf adalah bentuk penyingkapan hakikat yang diberikan Allah kepada hambanya setelah melewati perjalanan spiritual yang panjang. Pengertian kasyaf menurut Imam Al-Ghazali, secara bahasa, kasyaf berarti membuka atau menyingkap. Dalam konteks spiritual, kasyaf adalah pengalaman batin di mana seseorang dapat melihat atau memahami hakikat sesuatu yang tersembunyi dari pandangan orang biasa. Menurut Imam Al-Ghazali, kasyaf bukan sekadar fenomena supernatural, tetapi lebih merupakan hasil dari penyucian hati dan kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ketika hati seseorang telah bersih dari kotoran duniawi dan hawa nafsu, maka tirai, hijab, antara dirinya dan kebenaran akan terbuka. Poin utama kasyaf menurut Al-Ghazali, kasyaf adalah hasil dari penyucian hati, tazkiyatun nafs. Semakin bersih hati seseorang, semakin besar kemungkinan ia mengalami kasyaf. Kasyaf bukan tujuan utama dalam ibadah. Tujuan utama adalah mendekat kepada Allah, bukan mengejar pengalaman mistis. Kasyaf hanya terjadi dengan izin Allah, tidak bisa diperoleh dengan usaha manusia semata. Kasyaf yang sejati selalu sesuai dengan syariat. Jika bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu bukan kasyaf hakiki. Ada tingkatan dalam kasyaf, tidak semua kasyaf memiliki tingkat yang sama. Ada yang berupa ilham biasa, ada pula yang berupa penyaksian hakikat. Dua jenis-jenis kasyaf menurut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membagi kasyaf ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan kualitas dan sumbernya. Kasyaf yang pertama, kasyaf ilmiah, penyingkapan ilmu. Definisi kasyaf ilmiah. Kasyaf yang berupa pemahaman mendalam tentang hakikat ilmu dan makna Al-Quran yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Contoh kasyaf ilmiah. Seorang ulama yang memahami makna tersembunyi dalam Al-Quran dan hadis tanpa belajar secara formal. Seorang sufi yang mendapat ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah. Pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Allah yang tidak dapat dijangkau oleh akal biasa. Kasyaf yang kedua, kasyaf ruyani, penyingkapan dalam mimpi. Definisi kasyaf ruyani. Kasyaf yang terjadi melalui mimpi yang benar, ruya syadikoh. Dalam Islam, mimpi yang benar adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Contoh kasyaf ruyani, Nabi Yusuf yang mampu menakwilkan mimpi Raja Mesir. Para wali Allah yang mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Seseorang yang bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan nasihat darinya. Kasyaf yang ketiga, kasyaf hissi, penyingkapan indrawi. Definisi kasyaf hissi. Kasyaf yang berupa kemampuan melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa. Contoh kasyaf hissi. Seseorang yang melihat malaikat atau jin. Para wali yang dapat melihat alam barzah. Kemampuan membaca hati seseorang berdasarkan cahaya spiritualnya. Kasyaf yang keempat. Kasyaf hakiki, penyingkapan hakiki. Definisi kasyaf hakiki. Kasyaf yang tertinggi, di mana seseorang tidak hanya sekadar melihat atau mengetahui sesuatu yang gaib, tetapi merasakan langsung kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Contoh kasyaf hakiki. Seorang wali yang mengalami makom ihsan, di mana ia melihat Allah dalam segala hal. Seseorang yang hatinya selalu hadir dalam zikir dan tidak terpengaruh oleh dunia. Merasakan hakikat tauhid secara langsung tanpa hijab sedikitpun. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kasyaf? Menurut Imam Al-Ghazali, kasyaf bukan sesuatu yang bisa dicari dengan sengaja, tetapi merupakan hasil dari perjalanan spiritual yang benar. Beberapa syarat utama untuk mencapai kasyaf hakiki adalah: syarat yang pertama, tazkiyatun nafs, penyucian hati. Menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, mengendalikan hawa nafsu dan syahwat, menghindari kesombongan dan cinta dunia. Syarat yang kedua, konsistensi dalam ibadah. Solat yang khusyuk dan benar. Banyak berzikir kepada Allah. Membaca dan memahami Al-Quran dengan hati yang bersih. Syarat yang ketiga,
mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu, memperbanyak ibadah sunnah, seperti puasa dan tahajud, menahan diri dari berbicara sia-sia dan perbuatan yang tidak bermanfaat, bersikap zuhud, tidak terlalu mencintai dunia. Syarat yang keempat, bersahabat dengan orang-orang saleh. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya memiliki guru spiritual yang membimbing dengan benar. Jangan belajar agama hanya dengan akal, tetapi juga dengan hati yang bersih. Bahaya kasyaf yang salah. Imam Al-Ghazali juga memperingatkan bahwa tidak semua kasyaf berasal dari Allah. Ada beberapa bentuk kasyaf wahmi, ilusi, yang bisa menyesatkan seseorang, seperti kasyaf yang berasal dari hawa nafsu, seseorang yang ingin terlihat suci atau istimewa, padahal kasyafnya hanyalah ilusi pikirannya sendiri. Kasyaf yang berasal dari setan, setan bisa menampakkan sesuatu yang menyesatkan, seperti mengaku sebagai malaikat atau bahkan Allah. Kasyaf yang menyalahi syariat, jika pengalaman spiritual seseorang bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu pasti bukan dari Allah. Cara menghindari kasyaf yang menyesatkan adalah dengan selalu berpegang pada Al-Quran, hadis, dan bimbingan ulama yang benar. Kesimpulan, kasyaf menurut Imam Al-Ghazali adalah bentuk penyingkapan hakikat yang diberikan Allah kepada hambanya yang telah menyucikan hati. Kasyaf bukanlah tujuan utama dalam ibadah, tetapi merupakan anugerah bagi mereka yang telah mencapai makom tertentu. Ada berbagai tingkatan kasyaf, mulai dari penyingkapan ilmu hingga penyingkapan hakikat tertinggi tentang Allah. Kasyaf yang sejati selalu sesuai dengan syariat, sementara kasyaf yang salah bisa berasal dari hawa nafsu atau bisikan setan. Cara mencapai kasyaf hakiki adalah dengan tazkiyatun nafs, konsistensi ibadah, mujahadah, dan bimbingan dari guru yang saleh. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami kasyaf menurut Imam Al-Ghazali dengan lebih mendalam.